Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Wiradias Morosanto dari 11 TKJ 1 ingin menjelaskan mengenai modul yang diberikan oleh Pak Firman mengenai tugas RPL atau rekayasa perangkat lunak ini. Pertama-tama kita masuk ke file manager. Di file manager buka disk VC. Setelah itu masuk ke local disk C, pergi ke SAMPP. Di SAMPP pilih ke file htdocs, lalu buat file baru yang bernama surat dengan huruf kapital semua. Setelah itu pergi ke VS Code. Di VS Code Anda masuk ke menu file, lalu pilih new file. Di new file pilih surat yang kapital semua yang di local disk C sampai P tadi, pilih surat itu. Setelah masuk pada folder surat itu, buat folder baru yaitu db, home, dan surat. Lalu buat file baru yaitu index dan proses login. Setelah itu Anda pergi ke menu home. Setelah itu Anda di bagian index.php ini ada yang bisa saya jelaskan sedikit. Di bagian ini doc.html, yaitu untuk mengetahui bahwa halaman tersebut menggunakan HTML. Lalu di bagian kit ini bisa UTF-8 ini berisi pengaturan halaman, lalu ada judul surat juga, lalu ada link href ini untuk menghubungkan file CSS bootstrap, font awesome, dan ruang admin. Di bagian CSS internal ini untuk mengatur latar belakang menggunakan gambar bg1.jpg agar memenuhi layar dan berada di tengah. Lalu ada di bagian body menampilkan halaman login yang berisi judul aplikasi dan form login. Lalu di sini ada juga form login di username dan password. Lalu masuk ke proses login.php. Di proses login.php ini, session start ini digunakan untuk memulai session agar data login dapat disimpan. Lalu ada include home koneksi.php untuk menghubungkan program ke database. Lalu ada juga username dan password. Lalu ada juga program query untuk mencari data dan data pengguna yang sesuai di tabel TB pengguna. Lalu ada juga di session ini untuk informasi pengguna disimpan. Lalu ada program untuk mengakses pengguna. Di sini ada admin, pimpinan, sekretaris, petugas. Di bawah ini adalah peringatan jika username atau password salah, yaitu error. Lalu setelah itu Anda buka ke home. Di home ini Anda membuat beberapa folder dan sangat banyak file. Ada folder berkas kesalahan, CSS, font, img, JS, pengguna, CSS, select 2, surat keluar, surat masuk, CC/PDF, pendot. Lalu di foldernya ada banyak seperti git attributes, 404.html, ajukan surat.php, others.html, arsip.php, berkas.php, cetak semua sk.php, cetak semua.php, dan masih banyak lagi seperti ini. Oke, setelah itu kalian masuk ke CSS. Di CSS Anda terserah mau buat file bernama apa saja. Di sini saya membuatnya dengan nama bocil ff dan CSS. Nah, di sini juga ada banyak yang bisa saya jelaskan. Dari pertama itu ada yang namanya font-face. Font-face ini untuk mengimpor font
Lalu ada HTML dan body, digunakan untuk mengatur ukuran halaman dan menetapkan font. Lalu ada juga wrapper dan content wrapper untuk mengatur tata letak halaman menggunakan flexbox sehingga sidebar dan konten dapat ditampilkan secara bersamaan. Lalu ada juga yang namanya kontainer dan kontainer login, digunakan untuk memberi jarak padding pada isi halaman agar tidak menempel ke tepi. Lalu ada juga scroll to top, digunakan untuk mengatur tombol scroll to top yang muncul saat halaman digulir ke bawah. Lalu ada WebKit keyframe, digunakan untuk membuat efek animasi. Ada juga BG gradient primary, digunakan untuk menyediakan berbagai warna latar belakang dan dengan efek gradiasi. Lalu ada juga teks BG gray. Ini digunakan untuk mengatur warna teks dan warna latar belakang dengan berbagai variasi abu-abu. Lalu ada juga sidebar digunakan untuk mengatur tampilan menu samping atau sidebar. Lalu ada topbar digunakan untuk mengatur bagian header atau navigasi atas termasuk tombol menu, profil pengguna dan drop down. Lalu ada card gimana card ya, sebentar saya mencari card. Nah, ini ada card ini digunakan untuk memberikan tampilan kotak dengan bayangan sehingga terlihat lebih modern ya. Lalu ada juga ini card bar, card P, card area, digunakan untuk menentukan ukuran area grafik yang akan ditampilkan. Habis itu ada juga BTN Google atau BTN Facebook, digunakan untuk tampilan tombol login ke Google atau Facebook ya. Lalu ada juga di bawah yaitu error ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman error, misalnya error 404 dengan efek teks berkedip. Lalu ada ini yang put terakhir, footer digunakan untuk mengatur footer agar tetap berada di bagian bawah. Setelah di bagian CSS, kalian pergi ke font. Di bagian font ini kalian membuat dua folder, yaitu monitor regular.ff dan satu lagi ofl.txt. Untuk mendownload fontnya kalian bisa di sini di Google, masuk ke sini fonts google.com section. Habis itu ada juga download fontnya, kalian download. Setelah kalian download, pergi ke Google lagi ke folder file manager, lalu pergi ke download. Setelah itu ke Nunito, di Nunito kalian ekstrak. Setelah di ekstrak, masuk ke folder ekstrakannya, ke OFL. Di OFL ini kalian salin, lalu kalian pindahkan ke sini ke file yang sudah dibuat itu. Oke, setelah itu di bagian image ini kalian membuat
dua folder dan beberapa file. Foldernya yaitu logo dan screenshot. Lalu ada juga file yang dibuat yaitu boy.png, error.svg, girl.png, innovation.png, logo.png, main.png, thing.svg, andro_posting_foto.svg. Lalu di folder pada bagian img di logo Anda membuat file yaitu logo.ai, logo.png, logo2.png. Di bagian screenshotnya Anda buat ss2.png. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.